Apa kalian pernah dengar tentang mitos air terjun pengantin? Tanya Aris sambil menyalakan rokoknya. Api korek menyala samar dalam kegelapan hutan, membentuk bayangan-bayangan menyeramkan di wajahnya. Apa lagi tuh? Cerita horor receh buat nakut-nakutin pendaki. Ledek Rini, si ceplas-ceplos dari kelompok mereka. Malam itu, 6 orang sahabat, Aris, Rini, Dito, Intan, Naya, dan Bayu, berkumpul di depan tenda mereka yang didirikan tidak jauh dari kaki air terjun pengantin. Mereka sedang berkemah dalam rangka perpisahan sebelum masing-masing mengejar karir dan hidup masing-masing. Air terjun pengantin berada jauh di pedalaman hutan, sekitar 4 jam jalan kaki dari desa terdekat. Lokasi ini dulunya sering digunakan untuk pemotretan prewedding karena keindahan alaminya. Tapi, sejak satu pasangan ditemukan tewas misterius beberapa tahun lalu, tempat itu nyaris tidak pernah dikunjungi. Katanya, lanjut Aris dengan nada misterius, air terjun itu angker karena dulunya tempat tumbal. Pengantin yang gagal nikah dibuang ke sana buat nutup kutukan. Naya, yang sejak tadi memeluk jaketnya, menatap tajam. Aris, udah deh, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kita di sini cuma semalam, loh. Namun Dito menimpali, aku dengar juga, katanya tiap malam Jumat Kliwon, suara tangisan perempuan suka terdengar dari balik air terjun. Kayak nyari seseorang, atau ngajak orang lain ikut masuk. Berarti kita cocok banget kesini pas malam Jumat. Ya, tambah Bayu setengah bercanda. Siapa tahu kita ketemu hantunya langsung. Tawa mereka menggema. Tapi tawa itu terasa hambar di telinga Intan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak mereka sampai. Kabut datang terlalu cepat. Suara burung hilang mendadak. Dan udara di sekitar air terjun seolah lebih berat. Keesokan harinya, mereka mulai menjelajahi sekitar air terjun. Airnya jernih, tapi anehnya dasar kolam di bawah air terjun terlihat gelap pekat, seolah menyembunyikan sesuatu. Naya memutuskan untuk duduk di tepi batu besar, mengambil foto-foto. Lihat ini, kata Naya sambil memperbesar hasil foto di kameranya. Ada bayangan putih di balik air terjun. Mereka semua mendekat. Di layar kamera, jelas terlihat sosok samar seperti perempuan mengenakan kebaya putih, berdiri diam memandangi mereka. Rini bergidik, itu beneran? Atau efek cahaya? Aku rasa kita harus pulang lebih cepat, kata Intan dengan wajah pucat. Tempat ini bukan tempat kita. Namun Aris menolak. Sudah jauh-jauh ke sini, masa cuma semalam? Lagian nggak ada yang ganggu kita kok. Mereka akhirnya sepakat tinggal 1 malam lagi. Tapi malam itu, semuanya berubah. Sekitar tengah malam, Naya terbangun oleh suara gemericik air yang sangat keras, lebih keras dari biasanya. Ia membuka tenda dan melihat sosok perempuan berdiri membelakanginya di tepi air terjun. Pakaiannya putih panjang, rambutnya basah menjuntai menutupi punggung. Perempuan itu perlahan menoleh, dan Naya langsung membeku. Wajahnya hancur. Matanya kosong dan berdarah, pipinya sobek hingga ke telinga, dan dari mulutnya mengalir air bercampur pasir. Bantu aku, bisiknya. Naya berteriak sekencang-kencangnya. Yang lain pun terbangun. Tapi ketika mereka keluar, sosok itu sudah tidak ada. Aku lihat dia, perempuan itu. Dia di situ. Naya menunjuk ke arah air terjun. Bayu mencoba menenangkannya. Mungkin kamu cuma mimpi. Nay, kita semua capek. Besok pagi kita langsung turun gunung. Oke. Namun sebelum mereka kembali ke tenda, terdengar suara tawa. Tawa perempuan, nyaring dan melengking, bergema dari balik air terjun. Pagi harinya, Dito menghilang. Tenda Dito kosong, tasnya masih utuh, tapi dia tidak ditemukan dimanapun. Aris dan Bayu menyusuri hutan sekitar, bahkan menyelam ke kolam air terjun, tapi tidak ada jejak. Yang mereka temukan hanya satu hal. Di atas batu besar dekat air terjun, ada bekas jejak kaki perempuan, kecil dan telanjang, mengarah ke tenda Dito. Dan satu kalimat tergores samar di bebatuan dengan warna merah kecoklatan seperti darah. 1 belum cukup. Aku masih haus. Mereka mulai panik. Rini histeris, Intan menangis, dan Aris mulai menyalahkan semua orang. Tapi sebelum mereka sempat merencanakan turun, hujan lebat mengguyur tanpa henti. Jalur keluar tertutup longsoran kecil, dan sinyal ponsel benar-benar mati. Mereka terjebak.
dan mereka tahu, malam nanti akan lebih parah dari sebelumnya. Langit berubah kelam sebelum senja benar-benar tiba. Hujan tidak berhenti sejak pagi, menyiram tenda mereka dengan intensitas yang tidak wajar. Suara air terjun yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti raungan ganas, memecah keheningan yang mulai mencekam. Aris duduk termangu, menatap kolam air terjun. Pikirannya kosong. Dito, sahabatnya sejak SMP, lenyap tanpa jejak. Dan itu terjadi setelah penampakan sosok perempuan misterius. Aris ingin menyangkal semuanya sebagai kebetulan. Tapi batinnya tahu, ini bukan hal biasa. Aris, kamu dengar itu? Bisik Intan tiba-tiba. Mereka semua diam. Suara hujan menjadi latar, namun terdengar samar suara lain, seperti tangisan atau nyanyian lembut. Satu datang, satu pergi. Satu pergi, satu mati. Rini memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Gue nggak kuat. Kita harus keluar dari sini malam ini juga. Tapi jalannya ketutup longsor. Rin, jawab Bayu. Kalau kita maksa, kita bisa tersesat atau ketiban batu. Kalian lihat ini. Suara Naya memecah. Ia menunjuk layar kameranya. Rekaman malam sebelumnya, saat mereka semua keluar dari tenda setelah mendengar teriakan Naya. Tapi di sudut rekaman, jelas terlihat Dito sedang berjalan menuju air terjun, seperti dalam kondisi tidur. Wajahnya kosong, kakinya telanjang, dan dari kejauhan, ada tangan putih yang seolah menariknya perlahan dari balik tirai air. Aris tersentak. Dia jalan sendiri. Kayak ditarik, sahut Naya. Dan lihat itu, sosok di balik air. Mereka menatap layar dengan napas tercekat. Sosok perempuan berkebaya putih berdiri diam di balik air. Matanya kosong, dan darah mengalir dari pelipisnya. Ia menatap ke kamera, seolah tahu mereka sedang merekam. Lalu layar bergetar, dan rekaman berhenti. Menjelang tengah malam, mereka mencoba tidur bergantian, tapi satu persatu mulai bermimpi buruk. Rini bermimpi dirinya memakai kebaya pengantin. Wajahnya dilumuri darah, dan ada suara yang berbisik. Cantik, tapi belum cukup. Bayu bermimpi terjebak di bawah air. Mulutnya penuh bunga melati busuk, dan dari kejauhan, suara perempuan tertawa sambil menari. Sementara Aris bermimpi berada di altar pernikahan, namun mempelainya bukan Intan, bukan siapa-siapa melainkan perempuan pucat itu. Ia memegang tangan Aris, lalu berkata, "Kau yang menungguku paling lama." Aris terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Di luar tenda, terdengar langkah kaki pelan dan teratur, menyusuri lumpur. Ia membuka tenda, pelan-pelan. Kosong, tapi di tanah basah, ada jejak kaki telanjang, kecil, mengarah ke tenda mereka. Pagi harinya, Rini tidak ada di tempat. Di dalam tendanya hanya ada bunga melati berserakan, dan baju pengantin yang basah kuyup, meneteskan air berwarna kemerahan. Kamera Naya menangkap suara tangisan semalam yang tidak didengar oleh telinga mereka secara langsung. Suara itu datang dari kolam air terjun. Intan mulai menangis histeris. "Kita harus pergi. Sekarang. Biar jalan longsor, biar kehujanan, aku nggak peduli." Naya mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri mulai kehilangan kewarasan. Bayu bersikeras mereka tetap menunggu bantuan atau cuaca cerah. Kalau kita keluar sekarang, kita bisa kehilangan arah. Dan yang terjadi pada Dito dan Rini bisa juga terjadi kalau kita diam di sini, teriak Intan. Mereka akhirnya memutuskan berkemas. Tapi saat berjalan ke arah jalur pulang, kabut tebal turun secara tiba-tiba. Jarak pandang mereka hanya sekitar 2 meter. Aris memimpin di depan, diikuti Naya, Intan, dan Bayu. Langkah mereka semakin cepat, sampai Bayu berhenti mendadak. "Intan, mana Intan?" Mereka menoleh. Intan yang tadinya berada di belakang Naya, sudah tidak ada. "Intan!" teriak Aris panik. Mereka kembali menyusuri jejak kaki, tapi hanya ada satu jejak kecil ke arah semak, lalu hilang di ujung batuan berlumut. Naya jatuh terduduk. Dia nyari pengantin. Dia butuh tumbal, satu-satu kita diambil. Aris menarik Naya dan Bayu. "Kita balik ke tenda. Kita harus cari cara lain." Tapi kabut kini berubah, bukan hanya putih, melainkan mulai berwarna merah muda, seperti daging basah. Suara air terjun semakin keras, dan dari balik kabut,
terdengar suara pernikahan, suara gamelan, suara tepuk tangan, dan suara perempuan tertawa bahagia. Ketika mereka sampai di perkemahan, tenda mereka sudah lenyap. Yang tersisa hanya kolam air yang meluas, dan di tengahnya berdiri pelaminan usang, dihias bunga melati dan kain putih berlumur darah. Dan di atas pelaminan itu, berdiri perempuan bergaun pengantin, wajahnya hancur, tersenyum ke arah Aris. "Tinggal kalian berdua." Pelaminan itu tak mungkin ada, tak masuk akal. Tapi di depan mata mereka, di antara genangan air dan kabut merah muda, berdiri megah, meskipun usang. Tirai-tirai putih berkibar di tiup angin dingin, melati menggantung dalam jumlah yang tak wajar, dan darah menetes dari setiap kuntumnya. Di atas pelaminan, perempuan itu berdiri, bergaun pengantin sobek-sobek, kulitnya pucat membiru seperti mayat yang sudah lama tenggelam. Rambut hitamnya panjang dan basah menempel di wajah hancurnya. Namun senyumnya seakan penuh kemenangan. "Selamat datang di pesta pernikahanku," bisiknya. Naya menggenggam lengan Aris erat-erat. Tangannya gemetar. Sementara Bayu justru melangkah mundur, menahan napas. "Kita harus lari," bisik Naya. Aris mengangguk. Mereka tak berpikir panjang. Bertiga berbalik, menembus kabut, meninggalkan pelaminan yang tak wajar itu. Namun suara perempuan itu masih terdengar. "Aris, kamu janji akan datang. Kamu yang pertama, kamu yang aku pilih." Langkah mereka semakin cepat. Tanpa sadar mereka menyusuri jalur yang salah. Pohon-pohon tak lagi terasa familiar. Jalur setapak menghilang. Mereka tersesat. Bayu menghentikan langkah. Nafasnya berat, wajahnya memucat. "Gue harus istirahat bentar." Aris dan Naya akhirnya duduk di batu besar, mencoba mengatur napas. Kabut perlahan menipis, tapi suasana tidak jadi lebih baik. Dari kejauhan, mereka bisa melihat air terjun. Namun sekarang, airnya tak lagi jernih, melainkan merah keruh, seperti darah yang dicampur tanah. Bayu menatap Aris lama. "Lo inget enggak, Riz? Kita pernah kesini, waktu SMA." Aris menoleh cepat. "Apa? Lo lupa?" "Ya." Naya menatap mereka bergantian. Bayu tertawa kecil, pahit. "Waktu kelas 3, pas camping sama sekolah. Kita berenam juga, bareng Dito, Rini, Intan, dan satu orang lagi." Aris mendadak pucat. Naya menatap mereka dengan kening berkerut. "Siapa satu orang lagi?" tanyanya. Bayu menunduk. "Namanya Ayu." "Ayu." Nama itu menghantam Aris seperti petir. Ia sudah mengubur jauh nama itu. Sudah lama sekali. Ayu adalah teman satu kelas mereka. Pendiam, lembut, dan mencintai Aris diam-diam. Tapi Ayu tidak pernah masuk dalam lingkaran pertemanan mereka. Sampai suatu ketika, ia diundang ikut camping. Hari itu, mereka berenam tertawa di bawah air terjun. Ayu datang terlambat, sendirian. Ia membawa bekal makanan untuk semua. Tapi entah kenapa, ada suasana janggal di antara mereka. Rini mengejek Ayu karena bajunya lusuh. Dito dan Bayu mencemooh bekalnya. Bahkan Intan ikut tertawa ketika Ayu terpleset di bebatuan licin. Dan Aris hanya diam. Ia tidak membela Ayu, tidak juga menolak ejekan teman-temannya. Hingga sore menjelang, Ayu menghilang. Mereka bilang ia tersesat. Mereka cari sejenak, lalu pulang tanpa menceritakan yang sebenarnya pada guru atau siapapun. Dan sejak hari itu, Ayu tak pernah kembali ke sekolah. Mayatnya tak pernah ditemukan. "Ayu," gumam Aris. Dia yang jadi hantu itu." Bayu menatap tajam. "Lo pikir siapa lagi yang dendam, Riz? Dia dibully, dihina, dan lo cuma diem. Dia nyari lo duluan karena lo yang dia percaya. Lo yang dia cintai." Naya mundur pelan. "Jadi, kita semua bagian dari kematian dia." Bayu tertawa. Kali ini getir. "Mungkin kita bukan pembunuh langsung, tapi kita diam waktu dia disakiti. Dan dia tenggelam di sini." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar. Suara air terjun kembali menggelegar. Dari sela-sela batu, muncul gelembung-gelembung darah. Dan sosok perempuan mulai merangkak keluar dari semak.
Kepalanya menunduk, rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya berlumur lumpur. Ia mengangkat wajahnya, dan Aris bisa melihat mata itu. Mata Ayu. Aku sudah menunggu lama. Sekarang waktunya kita menikah. Aris mundur, tapi tanah di belakangnya runtuh, dan ia tergelincir ke dalam kolam kecil. Airnya dingin, dan seperti mengisap tubuhnya ke dasar. Naya menjerit, berusaha menarik Aris, tapi tangan Ayu menjulur lebih cepat dan menarik Aris ke dalam pelukannya. Bayu menendang batu besar ke arah Ayu, memecah konsentrasi sosok itu. Aris berhasil lolos, namun saat mereka bertiga lari menjauh, Bayu tersandung dan jatuh. "Lari!" teriak Bayu. Aris berhenti, ingin menolong, tapi Ayu sudah di atas tubuh Bayu. Ia menatap Aris dan berkata, "Aku akan bawa dia dulu, tapi kamu akan jadi pengantinku yang terakhir." Darah menyembur, jeritan Bayu menggema, dan Aris tahu, tinggal dia dan Naya. Mereka berlari tanpa arah. Kabut kini berubah hitam, seperti jelaga pekat. Hutan menjadi labirin. Suara lonceng pernikahan berdentang di telinga mereka. Di tengah kehancuran mental dan ketakutan, Naya menarik Aris dan berteriak, "Kita lawan dia, bukan lari." Aris menatap Naya, takut, marah, bersalah. "Aku harus hadapi dia, Nay. Ini salahku dari awal." Namun Naya menggeleng, "Kalau dia pengantin, kita harus rusak pernikahannya." Mereka kembali ke tempat pelaminan. Kini tempat itu dipenuhi sosok-sosok tak bernyawa. Dito, Rini, Intan, dan Bayu. Semuanya berdiri diam mengenakan pakaian pengiring pengantin, dengan wajah pucat dan mata kosong. Di ujung pelaminan, Ayu berdiri. Aris melangkah maju. "Aku minta maaf, Ayu. Aku pengecut. Aku biarkan kau dihina. Aku tak pernah membelamu. Tapi aku tidak bisa menikah dengan kematian. Lepaskan mereka, ambil aku kalau perlu." Ayu terdiam. Senyumnya memudar. Namun Naya tiba-tiba menyiram pelaminan dengan bensin yang ia bawa dari sisa logistik tenda. Ia menyalakan api dari korek Aris. Pelaminan terbakar. Jeritan Ayu menggema mengerikan. Cahaya api menerangi wajahnya yang mulai meleleh seperti lilin. Sosok-sosok pengiring pengantin runtuh satu persatu, dan air terjun mulai surut, warna merahnya hilang. Dalam kobaran api, Ayu menatap Aris terakhir kali. Ada air mata di matanya yang terbakar. "Kau akhirnya datang." Dan ia menghilang bersama pelaminan. Matahari akhirnya muncul, menyembul malu-malu di antara pucuk pohon pinus. Kabut mulai menghilang. Suara air terjun kembali normal. Tapi langit pagi itu terasa hampa. Sepi. Terlalu tenang untuk sebuah tempat yang semalam menyimpan jerit dan darah. Aris dan Naya duduk di atas batu besar. Tubuh mereka basah, kotor, dan gemetar. Mereka memandangi tempat pelaminan yang semalam terbakar. Kini yang tersisa hanya tanah gosong dan bekas arang. Tidak ada mayat. Tidak ada jejak apapun. Seolah semua hanyalah mimpi buruk yang terlalu nyata. "Kamu yakin semuanya udah berakhir?" tanya Naya dengan suara parau. Aris tidak langsung menjawab. Ia menatap tangan kirinya. Di sana ada bekas luka merah, seperti cincin terbakar yang melingkari jari manisnya. "Entahlah, tapi kita masih hidup." Mereka memutuskan turun sebelum cuaca kembali memburuk. Jalur sempit di sisi bukit mulai terlihat lebih jelas. Tanah yang semalam longsor sudah cukup mengering untuk dilewati. Perjalanan turun tidak mudah. Pepohonan seperti mengawasi, dan suara-suara aneh, gumaman, tangis, tawa, sesekali menyelinap di telinga mereka. Tapi Aris menolak-menoleh. Ia tahu, jika ia menatap ke belakang, bisa jadi ia tak akan bisa melangkah lagi. Mereka berjalan hampir 3 jam sebelum akhirnya melihat jalan tanah besar dan mobil penyelamat. Beberapa orang berpakaian SAR segera menghampiri mereka. Wajah-wajah panik berubah lega. Mereka dibawa ke posko evakuasi di kaki gunung. Di sana, tenda-tenda darurat berdiri, petugas medis sibuk, dan wartawan berlalu lalang. "Kami terima laporan dari warga tentang teriakan-teriakan aneh dari atas air terjun," jelas salah satu petugas. "Waktu tim kami sampai kemarin sore, kami nggak nemuin siapa-siapa, cuma peralatan camping kalian. Tapi semalam, kami mendengar suara perempuan tertawa di radio HT kami." Naya menunduk,
menahan tangis. Aris menggenggam tangannya erat. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Namun saat Naya sedang diperiksa, seorang polisi datang mendekati Aris. Ada hal yang mungkin Anda perlu tahu. Di ruang jenazah rumah sakit daerah, Aris diperlihatkan satu kantong mayat yang baru ditemukan pagi itu, tidak jauh dari kolam air terjun. Petugas SAR menemukannya tertimbun sebagian di bawah akar pohon tua, dalam kondisi mengenaskan. Mayat itu adalah Bayu. Tubuhnya membengkak, kulitnya dipenuhi luka sayatan halus. Namun yang paling aneh, ia mengenakan pakaian pengantin pria, lengkap dengan keris dan blangkon, meski sebagian hangus seperti terbakar. Ada sesuatu di dalam sakunya, kata polisi. Sebuah foto lama. Aris mengambilnya dengan tangan gemetar. Itu foto mereka berlima, Aris, Bayu, Dito, Rini, dan Intan. Namun yang membuat darah Aris berhenti mengalir adalah bayangan keenam di belakang mereka. Seorang perempuan, mengenakan kebaya putih, wajahnya kabur, namun tampak menatap Aris dari kejauhan. Ayu. Foto itu diambil saat mereka pertama kali ke air terjun, bertahun-tahun lalu. Kenapa baru muncul sekarang? Tanya Aris pelan. Polisi hanya menggeleng. Mungkin karena dia belum selesai. Beberapa hari kemudian, Naya pulang lebih dulu ke Jakarta. Ia trauma berat dan tidak bisa tidur tanpa lampu menyala. Aris memilih tinggal sementara di rumah bibinya di kota terdekat, mencoba mengurai semua yang terjadi. Namun setiap malam, ia bermimpi. Mimpi yang sama. Ia berada di sebuah altar gelap. Seorang perempuan duduk di hadapannya, tersenyum lembut. Gaun pengantinnya putih bersih, tidak lagi kotor. Wajahnya tenang. Matanya menatap penuh kerinduan. Terima kasih kau sudah datang, katanya pelan. Lalu ia menatap jari Aris. Bekas cincin itu kembali membara. Masih ada satu pengantin lagi. Aris terbangun. Nafasnya tersengal. Tubuhnya dingin. Ia menatap jendela. Di luar ada jejak kaki basah. Menuju pintunya. 2 minggu kemudian, Naya menghilang. Ia terakhir terlihat naik kereta malam dari stasiun Gambir, sendirian. Kamera pengawas menunjukkan ia tampak gelisah, seperti sedang berbicara dengan seseorang, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Dalam rekaman itu, Naya sempat menoleh ke kamera dan berbisik. Dia bilang, "Aku yang terakhir." Setelah itu, ia menghilang. Tak pernah ditemukan. Aris tahu, semuanya belum selesai. Ia kembali ke air terjun. Kali ini sendiri. Ia ingin mengakhiri semua, menyudahi kutukan, menyelamatkan Naya jika masih mungkin. Namun saat ia sampai di tempat itu, semuanya berubah. Jalur setapak tertutup semak. Kolam air terjun mengering. Tak ada suara gemericik. Hanya keheningan, seperti makam. Di tengah kolam kering itu, berdiri altar kecil dari batu. Dan di atasnya, foto-foto yang dikenalnya baik. Dito, Rini, Intan, Bayu, Naya. Dan di tengah, fotonya sendiri. Aris berlutut. Matanya panas. "Aku datang, Ayu. Aku minta maaf. Kalau ini harga dari semua, ambil aku." Angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan. Dari balik batu, sosok Ayu muncul. Tapi kini ia tampak berbeda. Tidak hancur. Tidak menyeramkan. Ia hanya sedih. "Aku tidak butuh pengantin. Aku hanya ingin diingat. Aku ingin mereka tahu aku pernah ada." Ayu berjalan mendekat. Tangannya menyentuh pipi Aris. "Semua yang kau sayangi akan selalu kau bawa, termasuk rasa bersalahmu." Dan dengan itu, Ayu menghilang. Esok harinya, warga menemukan Aris tak sadarkan diri di dasar air terjun. Ia selamat, namun tidak pernah bicara lagi. Dalam genggamannya, hanya ada satu hal, cincin kawin hitam. Waktu terus berjalan, tapi Aris tetap membisu. Sudah lebih dari 2 bulan sejak ia ditemukan tak sadarkan diri di dasar air terjun pengantin. Kini ia tinggal di sebuah rumah sakit jiwa pinggiran kota, dalam pengawasan intensif. Para dokter menyebutnya trauma psikotik berat, tapi perawat-perawat berbisik, ia seperti sedang menunggu sesuatu. Satu hal yang paling aneh adalah kebiasaannya setiap malam. Aris akan duduk menghadap jendela saat jam menunjukkan pukul 00,
menatap keluar, lalu menggenggam sesuatu erat-erat di tangan kirinya. Cincin hitam. Tak ada yang tahu dari mana cincin itu berasal. Materialnya seperti batu, tapi keras dan dingin seperti besi. Tak ada ukiran, tak ada nama, hanya warna hitam kelam yang seakan menyerap cahaya. Suatu malam, seorang psikiater baru bernama Dr. Sinta datang untuk mencoba metode hipnosis pada Aris. Ia percaya bahwa ketakutan Aris bukan hanya soal trauma, tapi ada memori yang terkunci dalam bawah sadarnya. "Aku tidak akan menyakitimu, Aris," bisiknya saat sesi pertama. "Aku hanya ingin mendengar siapa yang kau tunggu." Tak ada jawaban. Tapi ketika Dr. Sinta menyentuh cincin itu, Aris membuka matanya dan berkata satu kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dia belum menikah. Di sisi lain kota, seseorang mendatangi kantor polisi dengan membawa kamera lama. Pria itu mengaku menemukan kamera tersebut saat sedang berburu burung di sekitar hutan dekat air terjun. Petugas yang menerima kamera itu penasaran dan mencoba memindahkan isi memori. Hanya ada satu video, tanggalnya menunjukkan 7 tahun lalu. Video itu buram, namun masih terlihat. Sekelompok anak SMA sedang berkumpul di air terjun. Mereka tertawa, melempar air, dan memotret satu sama lain. Di latar belakang, seorang perempuan muda berdiri memegang bekal makanan. Bajunya lusuh, wajahnya kaku. "Ayu." Lalu terdengar suara, "Ayo foto bareng." Tapi saat Ayu mendekat, kamera goyang. Ada ejekan, tawa yang semakin keras, dan suara seseorang berkata, "Jangan ikut-ikut, bikin jelek aja." Ayu berhenti, lalu berbalik. Kamera merekam dia berjalan perlahan ke arah air terjun, dan melompat. Video berhenti di sana. Berita soal video itu bocor ke internet dan langsung menjadi viral. Masyarakat mulai menelusuri legenda air terjun pengantin yang selama ini dianggap mitos. Banyak yang menuduh teman-teman Ayu sebagai penyebab kematiannya. Namun karena tak ada bukti kuat, semuanya tenggelam dalam simpati singkat dan sensasi sesaat. Namun di RS tempat Aris dirawat, efeknya jauh lebih nyata. Setelah video itu tersebar, Aris kembali bicara. Dia tidak bisa pergi sebelum menikah, itu janjinya. Dr. Sinta mulai menggali lebih dalam. Ia menemukan fakta bahwa Ayu bukan sekadar gadis biasa. Di desanya dulu, ada legenda tentang seorang gadis suci yang dijodohkan dengan roh penjaga air terjun. Jika ia menolak, maka ia akan dikutuk menjadi pengantin roh selamanya, menunggu seseorang yang benar-benar mencintainya datang dan menikahinya dalam kematian. Ayu bisa jadi adalah reinkarnasi dari legenda itu, dan Aris adalah yang ditakdirkan mengakhiri kutukannya. Suatu malam, Aris hilang dari kamarnya. Tidak ada CCTV yang menangkap kepergiannya. Tidak ada jejak paksa. Seolah ia menghilang begitu saja. Namun penjaga malam mengaku melihat sosok perempuan berbaju pengantin berdiri di halaman, menggandeng seseorang. Sejak malam itu, air terjun pengantin kembali ramai dikunjungi. Bukan oleh pencari wisata, tapi oleh orang-orang yang penasaran. Beberapa mengaku melihat bayangan pengantin perempuan di puncak air terjun saat senja. Beberapa lainnya mendengar suara lonceng dan tawa halus dari balik kabut. Tapi cerita paling menyeramkan datang dari seorang pendaki yang menginap di sekitar situ. Ia mengaku mendengar pesta tengah malam. Musik lembut gamelan mengalun dari arah kolam. Saat ia mendekat, ia melihat kilatan cahaya lilin dan sosok-sosok berdansa. Di tengah-tengahnya, sepasang pengantin duduk di pelaminan batu. Laki-laki dengan jas tua berdebu dan perempuan dengan gaun putih yang meneteskan darah. Mereka menatapnya dan tersenyum. Tahun berganti. Kisah Aris dan Ayu perlahan menjadi legenda urban. Sebuah kisah tragis tentang cinta, dendam, dan kutukan yang menuntut penebusan. Namun beberapa orang percaya bahwa cerita itu belum benar-benar berakhir. Karena kadang-kadang, di malam Jumat Kliwon, jika kau berdiri di tepi air terjun saat hujan rintik turun, kau akan mendengar suara ini. "Mau ikut pesta kami? Masih ada 1 kursi kosong." Dan jika kau menjawab, maka jangan heran jika suatu hari nanti, ada foto lamamu yang muncul di altar batu, bersama pengantin lainnya.